panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bertatap muka dalam majelis taklim pada pagi hari ini. Maka mari kita lafalkan bersama-sama kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Kemudian mari kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan tasmiyah dan doa menuntut ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya kajian pada kesempatan pagi ini akan dibawakan oleh Ustaz Mahfud SUD. Beliau merupakan pengajar di SMA Muhammadiyah Purworejo dengan tema teologi al-asr. Kepada beliau kami aturkan waktu dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberikan umur kepada kita semuanya, memberikan fasilitas hidup kepada kita semuanya. Ada yang didahar, ada yang dipakai untuk bisa sampai di Masjid Darussalam Kota Aceh ini. Dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita tentunya banyak sekali, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka pastinya tidak bisa, karena saking banyaknya. Yang ada malah kadang saking banyaknya kita lupa untuk mensyukurinya. Sehat itu nikmatnya ya kadang-kadang pas sakit, enak ya pas sehat, saya bisa jalan-jalan, terus bisa kemana-mana gitu. Apa gitu? Nikmat itu bisa kita rasakan manakala yaitu ketika kondisinya sudah berbeda. Kondisinya pas sakit ya kita bisa merasakan sehat itu. Maka pastinya kita yang sadar akan nikmat dari Allah, kita bersyukur kepadanya dengan melakukan hal-hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia yang lain, atau bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Apa yang kita bisa saja, tidak usah dipaksakan. Yang kita bisa kita laksanakan, yang belum bisa ya kita usahakan, tetapi tidak usah dipaksakan, dipaksa-paksakan. Panjenengan mampu dengan tenaganya, bantu dengan tenaganya untuk orang lain. Mampu dengan hartanya, silakan.
ada pembangunan masjid, ada pembangunan pesantren, lakukan yang bisa lakukan. Tidak perlu banyak, sesuai kemampuan saja. Tidak usah dipaksakan. Hidupnya orang Islam itu enak sekali. Allah sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai kemampuan kita saja. Bahkan ibadah itu tidak boleh ngoyo, tidak boleh ngoyo ibadah itu. Ibadah ngoyo tidak boleh. Ada seorang pemuda punya istri dan anak, kemudian dia berpikir sehari-hari tanpa memikirkan istri dan anak nanti makan apa dan sebagainya, maka itu tidak boleh. Nabi itu suka sama pedagang, tapi pedagang itu ketika dipanggil, ada panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah waktunya istirahat, saya tak sholat dulu. Begitu. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai usaha kita. Itu. Salawat dan salam juga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita ngaji bersama-sama. Ngaji bersama-sama berarti kalau ada tanya jawab, misalkan saya tidak bisa menjawab, nanti barangkali nanti ada Pak Mansur yang bisa membantu menjawab begitu. Jadi nanti kita belajar bersama-sama. Tema yang diberikan kepada kami yaitu teologi Al-Asr. Mungkin sudah tidak asing lagi surah Al-Asr, tapi teologi itu apa nanti sedikit kami sampaikan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Moga bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini sudah hafal semuanya Bapak Ibu. Bahkan pulang TPA, pulang sekolah ya baca ini. Ini termasuk ayat yang paling terkenal di kalangan Muhammadiyah, tapi banyak juga dilupakan. Yang terkenal lagi adalah surah Al-Maun. Surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Menurut yang saya baca, surah Al-Maun itu dipelajari oleh K. Haji Ahmad Dahlan itu kurang lebih 3 bulan. Kalau surah Al-Asr ini dipelajari oleh K. Haji Ahmad Dahlan bersama murid-muridnya itu selama 8 bulan, yang kemudian melahirkan organisasi yang sampai hari ini, sampai umur yang 1 abad lebih ini ada sampai sekarang. Insya Allah sampai saat ini Muhammadiyah masih memberikan manfaat untuk umat tanpa kemudian meminta untuk kemudian disanjung-sanjung oleh pemerintah. Tapi kalau ada kemudian pimpinan minta disanjung-sanjung, Muhammadiyah minta supaya disanjung-sanjung seperti yang lain, tidak usah. Karena memang Muhammadiyah tidak begitu. Memberi ya memberi, karena mengamalkan tadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Artinya surah Al-Asr ini demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, khusr, kecuali orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan amal soleh
dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ini sudah hafal semuanya, bahkan artinya sudah paham semuanya. Kita lihat sedikit daripada tafsirnya Quran surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Al-Asr ini artinya zaman atau masa yang padanya Bani Adam tergerak melakukan perbuatan baik dan buruk dengan masa ini. Zaman. Malik telah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwasanya maka yang dimaksud adalah waktu asar. Tetapi pendapat yang maksud adalah waktu Allah bersumpah atas waktu, menyebutkan manusia itu benar-benar dalam kerugian atau binasa. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Sedikit tafsirnya, maka dikecualikan dari jenis manusia yang terhindar dari kerugian, yaitu orang-orang yang beriman hatinya dan anggota tubuhnya mengerjakan amal-amal soleh, baik untuk pribadi maupun untuk umat. Nah, amal soleh yang pribadi itu ya sholat, itu amal soleh. Amal-amal untuk umat ya membantu pembangunan pesantren, membantu pembangunan masjid. Nah, itu untuk umat. Kemudian watawasau bil haq, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, yakni menunaikan bentuk-bentuk ketaatan kebenaran dari Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul. Kemudian yang berikutnya watawasau bil sabr, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran, yaitu tabah menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang ia perintah melakukan kebajikan dan ia larang melakukan kemungkaran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sudah tahu yang Allah sampaikan lewat surah Al-Asr ini, bahwasanya semua manusia, secara umum manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, semuanya merugi. Tapi terkhusus ini adalah kita bahas saja yang orang beriman. Semua orang merugi, kecuali tadi orang yang beriman, lanjutnya amal soleh, nasihat menasihati dalam hal kebenaran, dan nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Kita masuk di apa itu teologi. Saya coba baca dan kemudian rangkum di sini. Teologi itu, ini bahasanya bahasa Yunani kalau nggak salah, berasal dari kata theo dan juga logos. Theo itu artinya Tuhan, logos itu artinya ilmu. Maka teologi itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu tentang Tuhan. Teologi itu meliputi segala yang berhubungan dengan Tuhan. Dengan istilah teologisasi merujuk kepada kecenderungan untuk menggunakan sudut pandang teologis atau ketuhanan dalam memperbincangkan, mendiskusikan segala permasalahan tentang manusia. Jadi apa yang dibahas ya, nanti ada teologi al-maun. Maka
menggunakan kacamata Allah Subhanahu wa taala kalau kita. Kacamata Tuhan kalau bahasa secara umum. Jadi di Kristen itu juga ada seorang teolog gitu, ada seorang teolog itu ya sarjana Kristen gitu. Tapi ada teologi Islam. Teologi Islam itu nanti pandangannya adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi yang dimaksud teologi adalah membahas sesuatu yang dihubungkan dengan pandangan ketuhanan atau pandangan agama Islam sendiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok ulama yang karismatik, kita tahu, sang pembawa teologi kemajuan yang mendobrak segala tradisi dan pakar pikir pola pikir umat Islam yang jumud dan sempit. Umat Islam pada waktu itu sangat sempit dan jumud, tidak mau maju. Bahkan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah pertama kali itu pakai meja, pakai papan tulis, kemudian ada buku, kemudian kebetulan ada biola. Nah, nanti panjenengan bisa lihat lagi di film Sang Pencerah. Ada orang datang. Jenengan itu tahu enggak sekolah madrasah MI, Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah Diniyah? Paham? Kalau paham, kenapa jenengan pakai peralatan-peralatan orang kafir? Kata Kiai, mana peralatan orang kafir? Lah ini meja itu kebetulan di meja juga ada buku, ada biola. Cara cerdasnya Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab, loh, kok itu? Dibalas dengan pertanyaan, nuwun sewu Kiai, panjenengan dari Magelang ke Kauman Yogyakarta itu nitih nopo? Jawabnya Kiai, saya itu bukan orang bodoh yang mau jalan kaki dari Magelang ke Kauman Yogyakarta itu. Bukan orang bodoh yang mau jalan kaki dari Magelang ke Kauman Yogyakarta. Terus nitih nopo Kiai? Ya kereta. Lantas dijawab lagi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, hanya orang-orang bodoh yang mengatakan ini sekolah kafir. Lah kok? Lah ya, bukankah kereta api bikinan orang kafir? Lantas Kiai itu mengatakan karena kalah pembicaraan itu, boleh. Kan karena bawa muridnya, boleh. Mulai dalam arti apa? Ya memang betul. Kita seringkali waktu itu umat Islam masih jumud sekali, berpikiran sempit. Kalau ini itu pikiran orang kafir, ini juga pikiran orang kafir kan begitu. LCD apalagi itu pikiran orang kafir, itu pengalaman kita. Tapi alhamdulillah berkat Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita mencoba membuka pikiran kita supaya apa? Tidak mengatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di Muhammadiyah secara umum umat Islam, kita tidak boleh kalah dengan mereka-mereka yang punya misi untuk kemudian melakukan misionaris atau misi zending, kristenisasi. Mereka itu gerakannya sudah luar biasa, hanya kadang-kadang kita tidak mengetahuinya. Mereka itu bahkan sudah ada indikasi-indikasi yang terjadi untuk kemudian bagaimana nanti presiden Indonesia itu bukan dari orang Indonesia atau kemudian bukan beragama Islam. Itu sudah ada pembahasan di gereja gitu. Sehingga yang terjadi Muhammadiyah itu, Muhammadiyah itu sudah berusaha untuk kemudian melakukan pertama kali panti asuhan Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah
itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mempelajari surah Al-Ma'un dan surah Al-Asr itu bentuk daripada keprihatinan karena tidak ada perhatian dari pemerintah pada waktu itu, sehingga kemudian melahirkan, karena ada misi Zending atau misi Kristenisasi pada waktu itu sangat banyak sekali, sehingga Muhammadiyah melakukan kajiannya yang kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu disebut sebagai Kiai Al-Ma'un dan Kiai Al-Asr. Muhammadiyah memang tidak besar kalau secara jumlah NBM-nya itu sedikit, tetapi Muhammadiyah itu mencoba untuk memberikan yang banyak. Saya di Panti Asuhan, Bapak Ibu, saya di Panti Asuhan itu sejak 2003. Yang diterima di sana itu mayoritas wong NU kabeh. Wong NU kabeh. Tidak ada syarat orang tuanya harus Muhammadiyah, tidak. Paling tidak minimal sekali adalah mereka tidak benci kepada Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu hanya wadah atau organisasi yang mencoba memahami ayat-ayat Allah kemudian diterjemahkan dengan amal-amal nyata, aksi-aksi nyata. Lazismu itu ada karena memang aksi-aksi nyata yang kita butuhkan. Seingat saya, menurut relawan daripada Muhammadiyah yang ada waktu itu Merapi pertama kali meledak, itu ada satu desa itu dulunya adalah Muslim, banyak Muslimnya. Tapi begitu terjadi melepasnya Merapi, rumahnya habis, orang Islam berbondong-bondong membantu selama kurang lebih 3 bulan. Selama kurang lebih 3 bulan, itu berdatangan makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Tapi tidak mencoba untuk berpikir yang lain. Akhirnya 3 bulan setelahnya, karena sudah sepi, orang-orangnya itu juga masih ada. Datanglah misionaris Kristen yang kemudian membawa beda dengan yang dibawa umat Islam. Bawanya kontraktor, insinyur dan lain sebagainya. Rumah jenengan sebelah mana? Sebelah. Laporan sama itu biar dibangun. Nah, nanti setelah terima kuncinya itu siap untuk kemudian pindah agamanya. Dan betul terjadi. Satu desa itu kemudian berubah nama menjadi Desa Salib Putih. Nah, Salib Putih. Semuanya itu jadi Kristen. Ada satu yang nggak mau ambil kuncinya, karena ada musola di situ, tinggal di musola. Karena sudah tidak betah, hanya keluar dari situ. Menurut cerita teman saya yang di sana, yang betul-betul di relawan sampai tuntas di sana, begitu saksiannya. Jadi desa Salib. Tadinya desa apa? Nah, ini yang nggak mau Muhammadiyah memikirkan tentang hal itu. Maka lazismu itu ada untuk sedemikian. Maka di Purworejo juga termasuk Kali Gesing. Waktu itu terjadi banyak bencana. Maka lazismu bikin bersama LPP dan lain sebagainya, teman-teman MGMC bikin tanggul bencana. Bukan hanya saat bencana, tapi saat bencana, pra bencana itu sudah ada di. Jadi dipikirkan seperti itu. Ini cara Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian. Ini cara Muhammadiyah untuk kemudian bagaimana kita menjadi orang Islam itu beriman tapi juga beramal soleh. Amal solehnya umat warga Muhammadiyah begitu. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi, itulah amal-amal jariyah
yang bisa kita nikmati pahalanya insya Allah karena ikhlas yang mengalir tanpa diminta tapi mengalir deras untuk kemudian menjadi tabungan amal akhirat kita. Itu Muhammadiyah memahaminya seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Teologi Al-Asr ini adalah membahas menyangkut hubungan Allah atau hablum minallah, mengajarkan agar umat Islam menjadi muslim yang sejati, berakidah Islam secara kafah, bukan setengah-setengah, dan menjadikan manusia makhluk yang berinsan kamil. Berinsan kamil itu ya dia itu takwa. Takwa itu ya dia secara pribadi urusan kepada Allah hablum minallah itu pas atau bagus, tapi juga secara horizontal itu, secara horizontal hubungan manusia kepada manusia yang lain juga baik. Itu insan kami. Belum dikatakan sempurna, ya, belum dikatakan sempurna takwanya atau imannya kalau belum beramal soleh untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia yang lain. Jadi dia sholat, tapi dia juga mau membantu tetangganya yang kelaparan, membantu tetangganya yang membutuhkan pertolongan. Bukankah itu yang dilakukan oleh Nabi? Ya, itu yang dilakukan. Kalau kita memang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, ya lakukan itu. Tauhid menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah iman. Iman itu sendiri. Merujuk pada Quran surah Al-Lail ayat 6, wasaddaqa bil husna, artinya adalah orang yang percaya dengan sungguh-sungguh perbedaan antara keutamaan dan kenistaan, mana kebaikan, mana keburukan, mana yang melahirkan keutamaan, mana yang melahirkan kenistaan. Juga percaya bahwa dirinya alam semesta semua mencipta dan memelihara. Jadi Allah itu mencipta, memelihara juga. Maka kalau ada di tauhid itu namanya tauhid rububiyah. Yang dimana puncak dari tauhid atau iman tersebut berdampak pada amal soleh. Sebaliknya amal soleh baik itu disebabkan oleh iman yang baik pula. Maka dikatakan imannya sudah baik, bagus sekali, itu kalau sudah melakukan amal soleh, bukan saja untuk pribadi, melakukan sholat fardu maupun sunnah dengan baik, bukan itu saja, tetapi melahirkan amal-amal nyata, aksi-aksi nyata untuk kemaslahatan umat Islam dan umat pada umumnya. Beramal tapi tidak beriman. Sudah saatnya kita untuk mengamalkan teologi Al-Asr ini. Ini memang banyak terlupakan ya, banyak terlupakan. Yang kita ingat adalah teologi Al-Asr. Umat Islam sekarang itu banyak beramal tapi tidak beriman. Dan banyak orang beriman tapi tidak beramal. Maksudnya adalah ia melaksanakan syariat Islam tapi tidak dilandasi dengan keimanan yang bagus, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan, membangun panti asuhan, membangun rumah sakit, membangun masjid di mana-mana, semanfaat apapun karyanya, namun jika tidak disertai dengan iman kepada Allah, niat ikhlas kepada Allah, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Ia melakukan hanya akan mendapatkan apresiasi manusia, tetapi di hadapan Allah tidak ada nilainya. Ini yang dikhawatirkan. Muhammadiyah yang sudah sebesar ini membangun ini semua bukan karena manusia, bukan karena pemerintah Indonesia, bukan pengen disanjung Pak Jokowi atau yang lain, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah perintah di surah Al-Asr itu. Terkait dengan ini Allah berfirman di dalam Quran surah Nur ayat 39. Kata-katanya juga sama dengan di surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yasabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadahu 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Orang-orang yang kufur, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar. Orang-orang yang dahaga menyangka air, hingga apabila ia mendatangi, ia tidak menjumpai apapun. Koyo-koyo yang dalam itu ada air, ya, sepertinya ada air, tapi begitu didatangi enggak ada. Nah, amal-amal yang kita lakukan, umat Islam termasuk diri kita, menyangkanya baik, menyangkanya sudah baik, sudah ahlul ibadah. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Bukankah kamu mendirikan masjid untuk supaya dikatakan oleh orang yang ahlul ibadah atau yang dermawan? Nah, ini yang dikhawatirkan. Nanti amal-amal yang begini nanti di hadapan Allah itu tidak ada sama sekali. Orang-orang kafir, ini penjelasannya, orang-orang kafir karena amal-amal mereka tidak didasarkan atas iman, tidaklah mendapatkan balasan dari Allah di akhirat. Walaupun di dunia mereka mengira akan mendapatkan balasan, sanjungan dan sebagainya. Maka ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita beramal sudah tidak usah kemudian kita berniat karena manusia pengen supaya lah, mosok aku guru SD Muhammadiyah, guru SMA Muhammadiyah, guru SMK Muhammadiyah, atau songgone Masjid Muhammadiyah kok tidak beramal, lah, emang apa? Nah itu kalau sama mending tidak usah. Tapi ya, kalau kita menyadari akan hal ini, menjadi orang tidak ingin jadi orang yang merugi, maka lakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan daripada Quraisy Shihab tentang ayat ini, orang-orang kafir dan ingkar mengira mereka telah berbuat baik. Ya, orang-orang kafir kan betul. Orang-orang kafir, saya punya donatur Bapak Ibu. Saya punya donatur namanya Bapak Hengki. Setiap tahun itu menjelang Idul Fitri selalu ngirim ke tempat kita. Itu ada sirup, ada sarimi, ada roti, ada susu yang dibagikan jumlahnya sesuai dengan jumlah anak panti. Kalau 100 ya dikasih. Itu banyak sekali. Nah itu setiap tahun. Dia juga berharap didoakan supaya apa? Supaya bukan masuk surga ya, supaya bisnisnya lancar. Kalau konsep ini dia tetap akan mendapatkan kebaikan daripada yang dia lakukan, tapi hanya sebatas itu. Ya. Tapi orang yang ingkar mengira bahwa mereka telah berbuat baik. Tadi mereka berbuat baik, orang Islam berbuat baik, tapi dia mengira bahwa perbuatan baiknya berbalas baik di akhirat. Tapi kalau yang tidak ikhlas, maka dugaan mereka itu meleset di hadapan Allah. Ya Allah, saya itu pernah ikut membangun masjid, saya itu pernah ikut membangun pesantren. Loh kok amal saya nggak ada? Dan berjenengan kan sudah dapat di dunia, pengen disanjung atau disebut sebagai pahlawan, ya sudah. Kata Allah, seret malaikat orang ini,
cemplungkan ke neraka. Nah, itu kan tidak ingin kita itu. Kata Quraisy adalah seperti fata morgana yang ketika didekati itu tidak ada. Ini juga disampaikan oleh Allah di dalam Quran surah Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Na'udzubillahi min dzalik. Keterangannya, amal-amal baik yang mereka kerjakan di dunia tidak dibalas oleh Allah di akhirat karena mereka tidak beriman. Maksudnya tidak beriman ini tidak atas dasar keimanan dan keikhlasan karena Allah, tapi karena ingin disanjung oleh manusia yang lain. Selanjutnya adalah ini penjelasannya pada hari kiamat Allah sendiri akan membeberkan perbuatan baik dan buruk. Kemudian Allah hapus semua itu karena mereka tidak diberi pahala sedikit pun. Sebab mereka tidak beriman. Tidak beriman dalam arti tidak beramal soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan surah Al-Asr ini, teologi Al-Asr ini, nanti Bapak Ibu bisa membeli buku. Ini yang bikin yang mengkaji tentang ini adalah teman saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, namanya Mas Azhari Khairuddin. Dia anak IPM, kemudian di Pemuda Muhammadiyah. Mas Azhari Khairuddin ini sekarang sudah baru saja mendapatkan gelar doktornya. Teologi Al-Asr ini dikaji, kemudian melahirkan 4 unsur peradaban, yaitu paradigma tauhid ada di kata amanu. Kemudian yang kedua, kerja-kerja peradaban atau amal-amal soleh yang saat ini bisa kita lihat di seluruh bumi Indonesia dan juga di luar negeri banyak sekali. Kerja-kerja peradaban yang kemudian wa'amilus sholihat. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan iptek. Muhammadiyah mencoba untuk mengkaji secara menggunakan nalarnya kajian-kajian ilmiah tentang iptek. Nah, ini namanya tawasau bil haq. Kajian-kajian ini sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang tadi tidak jumut, tidak sempit. Mumpung saya ingat Bapak Ibu, ini Muhammadiyah ini. Jadi Muhammadiyah itu meyakini apa yang diyakini Muhammadiyah itu benar. Tetapi Muhammadiyah itu tidak suka ini. Jangan salah. Muhammadiyah itu tidak suka nuding-nuding yang lain salah. Itu tidak suka. Itu bukan Muhammadiyah. Kalau ada orang Muhammadiyah yang suka nuding-nuding, ini tidak mencontoh Nabi Muhammad dan tidak meneladani Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nuding-nuding bid'ah dan lain sebagainya. Ya kita nggak apa-apa berdampingan dengan orang yang masih melakukan perbuatan-perbuatan itu, tapi nggak usah nuding. Nek perlu apa? Sing nuding-nuding itu kita adalah begini dan begitu, kasih aja kado Ramadan atau apa? Sisi lazimmu ngasih apa? Nanti pelan-pelan lah masuk Muhammadiyah, karena senang dengan dunia kan gitu. Nggak apa-apa. Dakwahnya kan kita begitu. Jadi Muhammadiyah itu tidak pernah nuding-nuding. Kalau yang suka nuding-nuding ada organisasi lain, itu bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah meyakini apa yang dilakukan Muhammadiyah itu benar, tetapi tidak menuding-nuding yang lain, mengatakan dirinya Muhammadiyah itu paling benar. Itu yang harus kita pahami.
Kemudian yang keempat adalah penguatan akhlak atau tawasau bis sabr. Penjelasan sedikitnya, teologi surah Al-Asr atau teologi Al-Asr yang pertama adalah paradigma tauhid atau aman. Tauhid ini atau keimanan itu adalah pilar mendasar atau utama, karena esensinya menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari, dunia dan ukhrawi, memurnikan ketauhidan, membasmi kemunafikan dan kekufuran, membangun karakter untuk pembangunan peradaban Islam. Islam itu harus maju, jangan mundur. Kalau mundur, orang-orang beriman itu mundur, maka nanti diisi oleh orang-orang yang kafir. Ya, diisi orang-orang kafir. Ya, diisi orang-orang kafir. Tidak boleh. Kita harus berfastabiqul khair untuk kemudian berlomba-lomba. Kalau mereka melakukan ini, kita melakukan. Kata Prof. Abdul Muhdi, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tauhid itu yang murni, nggak ada dicampuri dengan kemusyrikan dan lain sebagainya. Maka fondasi utama adalah sebagai fondasi utama daripada Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu ya Islam yang dipahami secara kafah, melahirkan amalan-amalan soleh, itulah Islam banget begitu. Islam ada tetangganya yang kurang mampu, tidak mau bantu, padahal berlebih. Kan ada miris sekali, ada cerita, ada tetangganya Muslim, Muslim kemudian punya tetangga yang kekurangan, minta bantuan dan dibantu. Ada tetangganya non Muslim, bantu orang Muslim itu yang kekurangan. Terus akhirnya pindah agama. Kenapa kok pindah agama? Ceritanya, lah saya butuh bantuan banget kok. Jenengan sebagai seorang Muslim, saudara saya kok tidak bantu. Nah ini tetangga saya non Muslim setiap bulan ngasih saya sarimi, ngasih ini dan itu. Ya saya tertarik dengan mereka, hanya pindah. Itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Kalau itu terjadi pada jenengan punya tetangga Muslim kok kekurangan dan dibantu, akhirnya pindah. Mungkin kecipratan dosa. Naudzubillah min dzalik. Nah, bisa adalah kita orang Islam, kok kemudian ada tetangganya yang kekurangan, ya kita sudah bantu. Termasuk juga yang tidak Muslim itu, nah ada ya kita kasih, nggak apa-apa. Nah, kita kasih, siapa tahu, wong Islamnya apik, nggak podo kayak dulu pas di desa saya waktu sebelum tidak di sini. Nah, kalau saya tak melu pengajian masih dari salam kita langsung, dan supaya ngerti dan saya pindah agama Islam, kan itu menjadi amal soleh kita. Kan gitu. Itu yang dilakukan Muhammadiyah begitu. Di Universitas Muhammadiyah Kalimantan itu 80%-nya adalah mahasiswanya non Muslim Bapak Ibu sekalian. Terus pilih, tidak gimana, karena jurusannya tidak mesti agama. Tapi dari 80% ada yang kemudian setelahnya pindah agama Islam, ada yang tetap begitu ya ada. Tetapi ya kadang-kadang kok iman bukan iman. Karena dakwahnya Muhammadiyah itu caranya begitu. Kalau ada yang lain mau ngambil dakwah yang lain silahkan. Tapi Muhammadiyah itu ya membangun pendidikan, rumah sakit, sosial dan lain sebagainya, itu kerja-kerja peradaban atau kemudian amal usaha atau amal soleh. Pondasinya adalah paradigma tauhid, amal itu. Kemudian paradigma yang kedua adalah amal soleh itu. Pilar kedua, kerja-kerja produktif yang bermanfaat untuk masyarakat umum, ya, baik yang sudah Muhammadiyah ataupun Islam secara umum,
ataupun yang belum Islam. Kan dakwahnya Muhammadiyah begitu. Yang sudah Islam diajak untuk kemudian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mencoba mempelajari mana-mana yang memang tercampur adukan dengan yang bukan ajaran Islam, itu dikaji, dimurnikan. Nah, bagi orang yang belum Islam kita ajak secara pelan-pelan dengan cara watawasau bis-sabr, dengan cara sabar. Karena dakwah itu memang ya harus butuh kesabaran. Sebagaimana contoh dari Rasulullah SAW. Pilar ketiga ilmu pengetahuan dan teknologi. Muhammadiyah mengembangkan lewat pendidikan, kajian-kajian tentang iptek. Muhammadiyah, ya, warga Muhammadiyah tidak usah gelisah terkait dengan besok lebaran itu berbeda, tidak usah gelisah. Tidak usah, yang benar jadi, ya kita diyakini aja. Yang benar mana? Yang benar hisab, ya sudah. Besok Jumat kita lebaran. Besok Jumat tanggal 21, tanggal 21 kita lebaran. Kalau yang pemerintah Sabtu ya sudah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu Jumat dan puasa, lebarannya Sabtu, atau apa? Ada pernah terjadi. Jadi lebarannya Jumat, khutbah Idul Fitrinya karena dia khotib, ya khutbahnya hari Sabtu. Nah, ini nggak pas, ya nggak pas itu. Jadi ada warga Muhammadiyah yang begitu. Jadi dia lebarannya Jumat, tapi dia dipanggil untuk kemudian khutbah Idul Fitri di tempat lain di hari Sabtu. Ini kan enggak. Kemudian yang terakhir adalah penguatan akhlak, bahwasanya dakwah ini butuh namanya kesabaran. Kalau memang tidak berkenan masuk di Muhammadiyah, ya nggak apa-apa. Yang penting adalah masih Islam kan gitu. Tapi ini cara yang dipahami oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama Muhammadiyah seperti ini. Kata banyak sekali yang menyampaikan, orang Muhammadiyah itu dekat dengan surga, tapi juga dekat dengan neraka. Kalau orang Muhammadiyah itu beriman, berusaha dengan baik, mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi tidak melakukan amal-amal soleh, maka itu sebetulnya ya kerugian bagi kita. Orang Muhammadiyah kok hanya membangun, tapi amal sholat tidak mau, apa sama. Orang di luar Muhammadiyah pun ya begitu, beriman tapi tidak mau beramal soleh, itu sama halnya. Maka sama-sama kita yakini kita bermuhammadiyah itu ya dalam rangka apa? Mencoba menyamakan apa yang disampaikan oleh Nabi itu dipercaya oleh kita, kemudian melahirkan amal-amal soleh yang baik, yang bermanfaat bagi diri kita, juga bermanfaat untuk umat. Terakhir adalah firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Janji Allah itu paripurna. Orang-orang yang berpegang teguh pada agama Allah, mereka beriman dari keimanannya, yang merevitalisasikan, mengaplikasikan dalam amal soleh, maka tidaklah Allah melihat kecuali Allah menyediakan surga baginya. Dan orang-orang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Itu bekal kita. Muhammadiyah melahirkan sekolah dan sebagainya itu supaya punya tempat di surga begitu. Kalau ada yang nggak suka dengan Muhammadiyah, tidak apa-apa. Tapi saya belum, semoga tidak ada.
yang kemudian nanti mau ada yang membubarkan pengajian Muhammadiyah kan jawab. Karena Muhammadiyah berpikir secara rasional untuk kemudian mendalami ayat-ayat Al-Quran sehingga melahirkan amal-amal soleh untuk kemanfaatan umat Islam secara umum, secara khusus bagi warga Muhammadiyah, secara luas lagi adalah untuk umat manusia. Siapapun, lazismu ketika ke medan bencana nggak ditanya, kamu muslim, saya bantu. Kalau nggak muslim, saya tinggal. Di Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah saya bantu. Kalau nggak Muhammadiyah, tinggal saya bantu. Semuanya dibantu. Dan berharap apa di sana, Bapak Ibu sekalian? Berharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berharap yang lain. Wah, Muhammadiyah itu top, top. Kalau kemudian ya Muhammadiyah, kalau sudah begitu hilang, Bapak Ibu. Seperti tadi Pak Tamur. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Masih ada waktu sedikit, kalau mungkin ada tanya jawab. Dan saya mohon maaf karena tadi saya sudah disampaikan di awal bahwa ini ngaji bersama, ngaji bersama. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Paling tidak adalah kita beriman, tapi juga ada amal soleh yang bisa kita lakukan dengan tenaga panjenengan bisa, dengan harta jenengan bisa, dengan paling minimal itu kalau tidak ada yang lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Jangan punya tetangga yang berharta, bu, papa, itu di sana ada pembangunan pesantren Muhammadiyah atau yang lain, masjid, mari ikut menyumbang. Kok kemudian tergerak hatinya untuk menyumbangkan hartanya untuk pembangunan itu, dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan tidak keluarkan karena memang nggak punya, maka jenengan termasuk orang yang dapat amal soleh. Kan itu orang Islam kan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada tanya jawab, saya persilakan. Monggo. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada ya, karena nanti juga sekolah ya Bapak Ibu sekalian, ada yang guru mungkin mau ke tempat pekerjaan. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Dipersilakan. Kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya. Ada? Benar? Sekali? Sudah cukup ya Bapak Ibu. Dan ini sudah sudah paham semuanya di surah Al-Asr ini. Jadi surah Al-Asr ini memang Mas Azaki Khairuddin ini yang nulis buku tentang teologi Al-Asr adalah, judul di bawahnya adalah Etos dan Ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terlupakan. Terlupakan di sini adalah bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu selain daripada mengkaji surah Al-Maun, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga mengkaji Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang kemudian melahirkan seluas ini. Jadi melahirkan amal-amal yang nyata seperti yang kita lihat di Muhammadiyah. Tetapi Muhammadiyah itu tidak gemede Bapak Ibu. Tidak gemede. Yang tidak gemede, yang kemudian Muhammadiyah itu paling begini-begini tidak. Kalau ada pimpinannya sih enggak. Kemudian yang bisa kita ambil, saya simpulkan sedikit adalah, mari Bapak Ibu sekalian, sak duwene kita, sepunyanya kita apa,
kita berusaha untuk beriman kepada Allah dengan baik, tidak dicampuri dengan yang lain, kesyirikan, kemusyrikan, kemunafikan, dan juga rasa-rasa bagaimana yang dia tadi amal-amal kita menjadi muspro di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, lakukan yang bisa kita lakukan, beribadah sesuai kemampuan kita. Mampunya baru sholat sunnah yang rawatib yang kita lakukan. Terlebih di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, kita melihat kanan kiri kita, ada tetangga kita yang mungkin sudah dipanggil oleh Allah. Ramadan ini betul-betul jangan sampai kita lewatkan begitu saja tanpa amal-amal yang bisa kita bawa untuk bekal kita mati. Anggaplah ini adalah Ramadan terakhir, sehingga beribadahnya mantap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya sudah, kalau kemudian kita berpuasa dan juga menghidupkan Ramadan dengan amal-amal yang baik, maka insya Allah sesuai dengan sabda Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nek sudah diampuni dosanya, dakhalal jannah, masuk surga. Kan itu yang bisa kita dapat. Dakhalal jannah, sudah. Maka saya ingatkan lagi Bapak Ibu, yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal itu bukan bagaimana tambah amalnya, tambah pahala amalnya, tidak. Tapi yang dibutuhkan utama itu diampuni dosanya. Kalau diampuni dosanya itu, maka otomatis dosanya sudah habis, maka bisa masuk surga. Walaupun misalkan pahalanya dosanya sudah habis, sudah diampuni oleh 8, itu menjadi kunci masuk surga. Tapi kalau kemudian nanti masih seimbang antara dosa dan ibadahnya, maka nanti di sini adalah berlaku syafaat Nabi. Dia lebih condong mana? Kalau dia condong kemudian kepada kebaikan, walaupun memang seimbang, maka nanti bisa masuk surganya Allah Subhanahu. Dan atas izin Allah, syafaat itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak. Mungkin itu kita tutup dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, kalau banyak salah mohon dimaafkan. Semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kita, untuk nantinya ke depan, mulai hari ini kita bisa lakukan amal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berjumpa lagi, berkumpul seperti ini di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami aturkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Mahfud atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga mau hasanah dari beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kajian kami tutup, ada beberapa informasi. Yang pertama yaitu infak yang terkumpul pada hari ini sejumlah 251.000. Kami aturkan jazakumullahu khairan katsiran bagi para muslimin. Semoga infak yang telah ditunaikan, disampaikan dapat menjadi amal soleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kemudian informasi yang kedua, kajian pagi Ramadan besok Jumat, yaitu tanggal 9 Ramadan atau bertepatan dengan tanggal 31 Maret 2023 Masehi, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Suprayitno SPDI dengan tema amal soleh dalam keluarga. Demikian kita memasuki rangkaian agenda terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesilapan saya selaku pembawa acara. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.